sebelum kita ngaji, supaya ngaji kita lebih bermanfaat dan pahalanya lebih besar, saya baca diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa sawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, baina astaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. An-nar wa mimma yajibul imanu bihi an-nar wa hiya darul azab allati a'adallahu ta'ala liman arada ta'dzibahu al-tabidihi wa hum al-kuffar aw bi qadri ma katabahu Allahu alaihi summa malakul jannah wa hum al-usatul mujrimin mu'minin wa hiya mawjudatul an tatal aradina sab'a wa hiya sibut tabaq a'laha jahannam summa lawza summa khutama summa syair summa syaqar summa jahim summa hawiyah lil munafikin ajaranallahu minha wallahu alam bisawab. Hadirin jamaah majlis Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang, di fajar yang begitu cerah, kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan kita berbahagia sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, Masjid Jami'at Taqwa, untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan juga kita hari ini kita ngaji, kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda. Dan juga kewajiban kita ini sampai minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari sejak kita di buayan ibu kita sampai kita masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya diberikan dengan pahala yang berlipat ganda, bukan hanya untuk kita, juga untuk orang-orang tua kita, baik orang tua kita masih ada maupun orang tua kita yang telah tiada. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pejuang muslimnya, dan termasuk kita yang hadir pada malam ini, pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Kalian rahimakumullah, pembahasan kita masih berkaitan kepada masalah yang gaib. Kita masih membahas 5 surat dari surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Baru sampai yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Udah kita bahas beberapa bab. Yang kita bahas bab syafaat, kemudian juga hisab, kemudian juga al-waz mizan, timbangan, haud, syirat, al-jannah. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah an-nar. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas sedikit masalah an-nar, tapi belum tuntas ya, baru mukadimahnya saja. Nggak apa-apa, sekarang kita ulang lagi, saudara. Mengulang-ulang pelajaran walaupun sampai 1000 kali itu nggak ada masalah apa-apa. Baik pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ya,
Di dalam satu buku dia menulis, dia ngajarkan kepada majlisnya itu surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Majlis ini dia baca itu, majlis ini dia baca itu, majlis ini terus dia baca sampai jamaahnya, oh kiai ngaji itu juga gitu ya, diulang-ulang sampai satu majlis ada yang 40 kali itu surat Al-Kautsar dibaca sama dia terus. Begitu ada yang nyampaikan, Pak Kiai, ada orang yang berkorban dengan pengajian Kiai, baru berhenti itu. Oh, berarti ilmu saya sudah diamalkan. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kalian sangat banyak. Fasolli, dirikanlah salat, wanhar, berkorbanlah. Gitu. Setelah dilaporkan ada yang jamaahnya ada yang berkorban, baru sudah dia ganti surat yang lain, gitu ya. Jadi seorang guru menuntut agar ilmunya diamalkan oleh jamaahnya, oleh muridnya gitu. Baik, itu sedikit mukadimah. An-nar ini Pak, ini ngaji nggak enak nih, bahasnya api, neraka bahasanya. Kalau surga itu enak ya, bahas surga, bahasan neraka. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pedoman, juga jadi penguat iman kita gitu ya, bahwa neraka itu emang ada gitu. Wa mimma yajibul imanu bihi an-nar, dan sesuatu yang wajib diimani oleh kita nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun golongannya, apapun alirannya, wajib mempercayai adanya an-nar, api neraka. Wahya darul azab, yaitu negeri yang penuh dengan siksaan, tempat yang penuh dengan siksaan. Neraka itu allati a'adahallahu ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, liman arada, bagi orang yang dikehendaki ta'dzibahu, diazab, ala ta'bidi, selamanya. Ada orang yang diazab di dalam neraka selamanya, enggak diangkat-angkat, nauzubillah min dzalik. Ada orang yang cuma sebentar, dosanya habis, udah diangkat masuk surga. Tuh, dulu kita udah bahas dalam bab syafaat ya, orang yang punya imannya sebesar biji gandum, sebesar biji sawi, setengah biji sawi, dan orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah bakal masuk surga. Udah itu ya. Jadi ada yang masuk neraka selamanya itu, nggak diangkat-angkat. Ada yang sebentar. Siapa yang selamanya itu? Pengarang Syekh Abdul Rahman Asy-Syaqab mengatakan wahum al-kufar, orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tidak percaya dan tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu al-kufar ya namanya itu. Nah, dia selamanya tuh ya. Kenapa? Dia mah disiksa, diazab. Kalau orang mukmin disucikan, kan beda kalimatnya. Orang mukmin, orang Islam masuk neraka, umpama masuk neraka, itu disucikan, dosanya habis, sudah diangkat. Orang kafir enggak, langsung dia itu. Abi qadri ma kataballahu alaihi, atau orang masuk neraka sekedar dosa-dosanya yang dicatat ya oleh Allah melalui malaikat. Malaikat apa tuh? Yang mencatat amal kita. Ada raqib, ada atid. Raqib kebaikan, atid keburukan. Catat tuh ya. Semua amal kita dicatat, yang baik, yang buruk, yang gede, yang
yang kecil. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan segede zarah. Itu biji sawi ya. Kecil kan? Dicatat, ada catatannya. Pama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan orang melakukan perbuatan buruk juga dicatat walaupun kecil. Ya, nanti akan diperlihatkan tuh sama kita. Ketika kita sakratil maut diperlihatkan, amal baik kita diperlihatkan, amal buruk kita juga diperlihatkan. Ketika kita ada di alam barzah, udah kita rasakan tuh. Ya, kalau kebaikan nikmatnya udah kita rasakan. Kalau keburukan azabnya sudah kita rasakan. Nanti di yaumil kiamah di surga baru dibalas yang sebenarnya. Itu. Summa malahu al-jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu? Wahum al-mu'minin, kata pengarang, orang mukmin yang ada maksiatnya. Apa itu maksiat? Perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang kita kerjakan itu namanya maksiat. Yang diperintahkan kita tinggalkan itu juga maksiat juga. Salat wajib, puasa wajib, kita enggak kerjakan, maksiat kita. Ya. Orang yang punya dosa, mukmin nih, ya, dia masuk neraka. Tapi sebentar. Tapi sebentar kayak jangan ya. Mudah-mudahan nih jamaah kita yang hadir enggak nih. Amin ya rabbal alamin. Wa ya maujudatul an, dan sekarang neraka tuh udah ada. Surga, neraka udah ada. Maujudatul an, artinya sudah ada sekarang tuh. Tahtal ardina sab'a, di bawah langit yang ketujuh, di bawah bumi yang ketujuh. Ardi, ardun bumi, ardina bumi, 7 lapis langit. Jadi dari sini bawah, di bawah 7 lapis itu neraka. Ya, surga di atas langit, langit 1, kedua, ketujuh di atas surga. Tuh keterangan daripada kitab Aqaidul Iman jilid keempat ini. Ya, jadi udah ada tuh. Apa ada isinya? Belum. Masih apa? Masih kosong bentuk keterangan. Belum ada. Belum hari kiamat. Ya. Nanti orang itu kan ada 2 bagian. Fariqun fil jannati wa fariqun fis syair. Sebagian di neraka, sebagian di surga. Yang sebagian di neraka itu orang-orang durhaka, orang-orang kafir. Sebagian di surga, orang-orang di dunia ini orang terbagi 2. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Allah siapkan juga 2 tempat. Ya. Juga itu udah kita singgung pada bulan lalu, pada pertemuan yang lalu, bahwa setiap orang punya rumah 2. 1 di surga, 1 di neraka. Ya. Orang kafir di surga ada rumahnya. Di neraka juga ada rumahnya. Tapi ketika dia hidup di dunia, rumahnya yang di surga dirubuhin sama dia tuh. Sampai dia mati, nggak dibangun lagi, dirubuhin tuh rumah di neraka, di surga. Dia mati, tinggal rumahnya yang di api neraka. Nih kita nih orang mukmin, ya, juga kita punya rumah di surga ada, di neraka juga ada. Nah sekarang nih kita duduk di sini lagi ngerubuhin rumah kita yang ada di neraka. Tuh, kita lagi rubuhin nih. Ya. Jangan sampai kita punya rumah di neraka. Nah, kita lagi bangun rumah kita di mana? Di surga. Ya. Dari jam 4 kita bangun. Ya. Jam 4 kita bangun, kita wudu. Ya, apalagi kita mandi sebelum subuh itu sehat. Ya. Mandi, kita wudu, lalu kita siap-siap jalan menuju sholat berjamaah. Kita lagi ngerubuhin tuh rumah kita yang ada di neraka. Kita masuk ke masjid, ya,
Kita lagi bangun rumah kita di surga. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa hiya sabu tabaqat. Dan neraka itu ada 7 tingkatan. A'laha jahannam. Yang paling dahsyat neraka itu neraka jahannam. Ada jahannam, ada lazza, ada hutomah, ada syair, ada syakor, ada jahim, ada hawiyah. 7. Ya, 7 tingkatan. 7 tingkatan itu bermacam-macam, tergantung apa? Tergantung ininya. Dosanya ya. Ya, kalau dosanya yang berat adanya di neraka jahanam. Ini perlu kita tahu ini, ya. Siapa tuh yang ada di neraka jahanam? Yang pertama, orang kafir. Apa ayatnya? Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang masuk neraka jahanam, innallazina kafaru, orang kafir, di dalam surat Al-Bayyinah. Innallazina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, ahli kitab, wal musyrikin, orang musyrikin, fi nari jahannama, dia berada di dalam api neraka jahanam, khalidina fiha, kekal, enggak terangkat-angkat. Ulaika hum syarrul bariyah, karena mereka seburuk-buruk manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Yang paling buruk menurut ayat itu adalah orang kafir, ahli kitab, dan orang musyrik. Maka dia kekal di dalam api neraka jahanam. Berat itu, ya. Baru saja kaki manusia melangkah, kaki kanannya saja sebelah udah terbakar, tubuhnya udah hancur, tulang-tulangnya. Dia menganggap itu siksa paling berat. Kata malaikat, ini paling ringan. Coba kita nginjek api bara rokok, puntung rokok aja panas, melepuh. Ya, neraka lebih. Kalau api neraka segede lubang jarum ditaruh di langit ke-7, dunia bakal kebakaran. Nauzubillah min zalik. Jangan menjadi orang kafir, jangan. Ya. Jangan meniru perbuatan orang kafir, jangan. Jangan jadi orang kafir, jangan meniru perbuatan orang kafir. Ya, jangan juga apa? Melakukan sesuatu anjuran daripada orang-orang kafir. Tuh. Itu neraka apa? Neraka jahanam. Summa lazza. Ini neraka lazza nih. Siapa yang ada di situ lazza? Orang yang banyak ngomong keburukan. Kata Nabi, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasura dzunubuhu, wa man kasura junubuhu kanatin nar aula bihi. Barang siapa yang banyak ngomongnya, namimah, gosip, ngomongin orang, fitnah, orang itu bakal banyak jatuhnya. Barang saya banyak jatuhnya, banyak dosanya. Barang saya banyak dosanya, api neraka lebih apa? Lebih utama, kayak bensin sama api. Tuh, nyambernya tuh. Kalau orang yang banyak ngomongnya keburukan, fitnah, ya, namimah. Al fitnah tu asyad minal qat, dosa memfitnah lebih gede daripada dosa membunuh. Pantas kalau dia ada di dalam api neraka. Kemudian siapa? Al mutakabbirun. Yusarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalal zarri
fi suratir rijal. Nanti orang-orang yang sombong di hari kiamat dikumpulkan. Ada orang sombong karena dia kaya. Ada orang sombong karena keturunan bangsawan. Ada orang sombong karena ilmunya tinggi. Ada orang sombong karena pangkat dan jabatannya tinggi. Nanti dikumpulkan tuh. Berbentuk semut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, berbentuk semut. Wah, kayak apa itu? Ya, tuh. Ya gasyakumuz zullu min kulli makanin. Mereka semuanya diselimuti dengan apa? Dengan kehinaan. Itu orang-orang yang sombong ya. Yusakuna ila sijin, digiring ke sijin. Sijin itu juga ada nama neraka juga. Tapi di dalam neraka itu adanya. Ada sijin ya. Itu neraka, di dalamnya ada neraka lagi. Namanya sijin. Ya, digiring tuh. Udah kumpul bersama-sama banyak, digiring. Wa yusamma bulus, disebut bulus. Apa itu bulus? Segerombolan makhluk-makhluk yang dihinakan oleh Allah yang bakal digiring masuk api neraka. Tuh. Yusqauna min usratil ahlin nar. Dia diberi minum. Apa airnya? Bukan air yang enak, bukan. Orang-orang yang masuk neraka dari berbagai macam dosa, dimasuk ke dalam api neraka, digodok tuh orang. Ya, digodok mengeluarkan cairan kayak bubur. Ya. Nah, airnya itu diambil, dikasih minum orang-orang yang sombong tuh. Sombong karena turunan, sombong karena pangkat, karena ilmu dan sebagainya. Dikasih minum di dalam api neraka itu. Begitu dia minum, hancur semua isi perutnya. Nauzubillah min zalik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Hadisnya sahih ini. Saya ambil dari kitab Muhtaral Hadis. Nah ini saudara sekalian, perlu kita terangkan seperti ini supaya kita tahu apa sih kedudukan kita di dunia. Hanya hamba Allah. Asal kita sama semuanya, dari barang yang hina. Lahir nggak bawa apa-apa. Ya, apakah kita lahir udah pinter? Enggak. Apakah kita lahir bawa harta? Enggak. Enggak bawa apa-apa, kita telanjang. Kita lahir. Setelah kita proses pendidikan sebagai baru kita punya sesuatu. Makanya kalau kita menganggap sesuatu ini titipan Allah, kita enggak akan jadi orang yang sombong. Apa yang kita sombongin? Orang pinter, katakan orang punya ilmu banyak, alim, nggak mau ngajar, ini sombong masuk kategori sombong. Man kata ma ilman, kata barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Orang tuh tahu dia alim, dia pinter, pondok pesantren lama, bisa baca kitab kuning, disuruh ngajar nggak mau. Kenapa? Ngajar nggak ada duitnya, umpama. Ini orang ini disebut sombong, dan orang ini nanti disiksa 500 tahun lebih dulu daripada orang yang nyembah berhala. Ada satu hadis seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau kesombongan yang dibawa mati, bakal seperti hadis tadi. Tuh. Harta apa sih? Kita mati nggak bawa apa-apa. Dibungkus sama bujur putih, dibuang pinggirannya. Nggak boleh dijahit. Kenapa? Sebab di jahitan itu dunia. Ada hartanya, ada biayanya. Nggak boleh dijahit, dibuang pinggirannya itu. Kita bawa cuma 3 lembar, kita pakai bungkus. Apa yang kita sombongin? Nggak ada. Ya. Semuanya bakal kita tinggal. Makanya kita yakini di dalam diri kita apa yang kita miliki cuma titipan Allah. Ya.
Kalau milik kita, kita bawa. Nyatanya kita nggak bawa. Yang hak mutlak punya kita, yang kita amalkan apa? Kita punya uang, kita jariahkan, ini hak kita. Nyampe ke akhirat. Ya, nyampe. Kita jariah. Ya. Punya duit 100 juta. Jariah 10 juta. Yang 90 bukan uang kita. Yang 10 itu uang kita. Begitu kita dibangkitkan dalam kubur, tuh dilihatkan nih tabungan kamu dulu di dunia. Itu yang punya kita tuh. Yang 90 juta bukan punya kita. Kita mati habis direbutin. Ya. Titipan. Pangkat. Titipan juga. Selagi dinas, oh gagah. Kalau nggak dinas, udah pensiun, jadi masyarakat lagi. Ya. Nah, dikala lagi jaya, lagi dinas, umpama orang jabatan lagi dinas, dia sombong, begitu pensiun di masyarakat, nanti dicuekin tuh. Ya. Ternyata pangkat juga jangan dibanggakan. Titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang pensiun tunduk, taat kepada Allah. Ya, larinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Masuk nih ke dalam neraka ini. Orang yang apa? Orang yang mutakabir, orang yang sombong. Sumal hutomah. Ini neraka hutomah. Ini di dalam kitab lain neraka hutomah juga ada di dalam neraka jahanam. Hutomah, saudara, 3 huruf. Hutomah, 4 huruf. Ya, saya baca di dalam kitab apa? Lupa saya judulnya kitab ini. Di neraka jahanam namanya ada neraka hutomah. Hutomah itu berupa jurang. Itu 500 tahun jika orang menceburkan sesuatu tuh nggak nyampe. Di bawahnya ada sungai. Sungai itu isinya bukan air, nanah sama darah. Dari mana itu sumbernya? Nanah sama darah itu dari para pelacur yang ketika dia hidup di dunia melacur, laki-laki perempuan. Busuk dia kemaluannya jadi sungai. Mengalir, panas, menggulak. Setiap orang yang berzina bakal nyebur di situ dan minum dengan air itu. Nauzubillah min zalik. Bakal minum, nyebur di air itu. Ya, apalagi berzinanya dijadikan mata pencarian, ya, pelacur dan sebagainya. Kalau dia nggak tobat, lalu sampai mati dia nggak tobat, bakal masuk tuh hutomah. Tapi kalau tobat, habis dosanya. Ya.